kita sudah di segmen terakhir dalam perbincangan kita Smart Business Coaching sore hari ini. Smart Listener, pentingnya mendesain value di dalam bisnis Anda. Tadi sebelumnya Kak Indra udah cerita nih bagaimana sejarahnya ya, karena memang ada sesuatu yang perlu dipertahankan, bukan lantas lingkungan tidak setuju lalu kita berubah mengikuti lingkungan gitu ya, tapi benar-benar seperti disampaikan Coach Ihsan tadi, sadari, pilih, penuhi. Artinya apapun resikonya, apapun tantangannya, ya kita benar-benar sadar lah ya, kita penuhi, kita jalan di sini, nggak langsung ganti arah gitu ya Coach ya. Oke, baiklah. Segmen terakhir Coach Ihsan, apa yang akan ditekankan nih? Untuk menjadi entrepreneur atau dalam hal ini bahkan menjadi fashion trainer gitu ya, apalagi menciptakan para fashion designer yang berbakat itu perlu melewati yang namanya bagaimana memahami sistem. Ya, di mana sistem ini dibangun dari value. Jadi desainlah bisnis Anda sesuai value. Di mana value ini Anda harus temukan dengan menyadari identitas Anda. Gitu. Anda perlu untuk bisa menjadi owner beneran, ya, bisnis owner beneran itu maksudnya apa? Real business owner itu emang dia punya waktu untuk memikirkan itu. Gitu. Jadi kalau kita sibuk dengan aktivitas kita, rutinitas kita yang gitu-gitu aja, kalau terus bilang tuh kayak zombie gitu ya. Jadi kayak udah jalan atau berlari di putaran roda tikus itu, race itu ya. Nah itu yang sangat mengerikan gitu, menjalani aktivitas yang membuat kita nggak happy. Nah tentu sebagai owner harus meluangkan waktu untuk bisa berpikir sebagai owner beneran, untuk bisa menciptakan value sehingga nanti ada CEO-nya ya kan, menjalani bisnis sesuai value kan gitu ya, sehingga nanti ada kontrolnya, ada sistemnya, ada strukturnya, konsistennya. Nggak punya CEO ya dia sendiri jadi CEO ya, nggak apa-apa jadi chief everything officer dulu. Tentu kan bisa dilatih, itu kuncinya ya Mbak ya. Dan hasil dari yang dilatih oleh Coach Ihsan itu kita bisa lihat ya, dari Bangkit kemarin ada 4 narasumber tamu ya yang memang spiritnya luar biasa. Nah minggu depan nanti kita akan datang ya yang bisa bangkit juga gitu ya. Termasuk juga di era pandemi ini semua pada rontok semua usahanya, tapi itu minggu depan. Nah kali ini kita gali lagi nih Bang Indra dan mungkin Mbak Ica mungkin ngelihat nih awalnya Bang Indra bergabung di Mo Bisnis. Mbak Ica lihat ya progresnya. Mbak Ica boleh cerita dong. Mbak Ica tahu, tapi bandelnya juga tahu. Jadi kalau dari Ica ada beberapa poin. Dari kesimpulan di sesi kita hari ini, kita bisa, teman-teman Smart Listeners tuh bisa lihat sendiri seberapa penting sebenarnya value itu dari sharing kita hari ini ya. Jadi bisa dibayangin kalau misalnya Kak Indra itu gak di coaching, kemudian gak ketemu identitinya, gak clear, kemudian value-nya gak jelas ya kan, gimana akhirnya bisa menemukan partner yang sevisi, kemudian gimana akhirnya bisa menjadi magnet, kayak datang partner-partner yang sevisi, kemudian ada peluang-peluang yang datang ke Kak Indra sendirian, dan bahkan disupport oleh orang tua ya Kak ini, yang pada awalnya sebenarnya nggak mendukung, tapi karena konsisten dengan value-nya, percaya dengan belief dengan value-nya itu, ya akhirnya orang-orang di sekitar pasti mendukung, pasti setuju sama value-nya. Mas Tampung ya, gimana caranya tiba-tiba semesta alam mendukung Kak Indra ya. Pelajaran banget buat milenial yang mungkin gak didukung sama orang tua, sama keluarga. Harus tetap semangat, harus konsisten, temukan value-nya, konsisten dengan value-nya, pasti nanti kalau konsisten akan jadi magnet yang menarik segala kebaikan. Ya, amin, mudah-mudahan ya. Baik. Kak Indra sendiri tadi seperti disampaikan Coach Ihsan ya, untuk menemukan nilai dia benar-benar seorang owner ini butuh waktu untuk merenung ya. Ini mau dibawa kemana nih? Kak Indra sendiri akhirnya menemukan nilai itu berapa lama sih butuh waktu untuk perenungannya? Iya, sebentar sebelum merenung harus coaching dulu. Kalau merenung sendiri apa yang mau renungin? Nanti jadi ngomong-ngomong sendiri, terus orang lihat ini kok udah mulai hang atau gimana? Nah ya setelah sesi coaching yang Bang Indra dapatkan itu ada sesi namanya self talk ya, self talk yang kita bilang itu. Jadi mitanya beliau seperti apa ya? Nah silakan Bang. Jadi emang value itu nggak datang
tiba-tiba itu nggak datang tiba-tiba, jadi banyak prosesnya juga. Jadi kalau aku sendiri sebenarnya setelah join di Mo Bisnis hampir 3 bulan tuh bos, hampir 3 bulan baru aku tahu aku mau ngapain, baru lama sebenarnya lama, tapi setelah sadar main cepet gitu. Jadi dulu itu emang ya mau ngapain gitu kan, udah terpikir mau jadi ini tapi nggak tahu cara. Pinternya cuma buat pola baju, tapi buat pola mimpi sendiri nggak bisa. Pola mimpi nggak bisa, tapi sekarang alhamdulillah udah bisa. Jadi mimpinya mau gimana udah mulai tahu, sekarang tinggal proses aja yang harus dijalanin. Mudah-mudahan semua terjawab secepatnya. Biar mimpi yang baru bisa lahir lagi gitu. Jadi untuk milenial, sebetulnya milenial unik Mbak Ica. Jadi kalau aku lihat, karena dulu sempat ngajar ya anak-anak SMA, jadi milenial kita ini unik. Jadi kalau aku bilang, kalau menurut aku ya, dia itu ada 2 jadinya. Kalau hancur-hancur sekalian, kalau jadi sekalian gitu. Jadi nggak ada pilihan di tengah gitu untuk milenial. Apalagi sekarang angka kelahiran milenial itu tinggi gitu. Jadi nggak ada alasan untuk kita nggak bisa, sebetulnya survive itu kita harus di atas survive gitu, memang harus bangkit gitu. Jadi di aku untuk menemukan value itu memang hampir 3 bulanan. Itu juga yang kayak, padahal dari dulu orang udah manggilnya Kak Indra gitu, nggak sadar juga gitu, udah bertahun-tahun sadarnya. Terus aku mikir lagi, aku kemana-mana, aku hidup di, aku akan memperjuangkan kain-kain gitu. Terus aku cari kainnya ini apa, ininya apa gitu. Oh ternyata bisa kok, bisa. Jadi alhamdulillah ketemu itu setelah 3 bulan gitu. Sehingga mimpi-mimpi yang sekarang dijalankan itu lahir berkat dari value itu tadi. Jadi sekarang dulu punya Indra Official, tapi sekarang masih punya itu, cuma lagi dikantongi dulu karena pandemi. Jadi sekarang udah punya kelas jahit Medan gitu. Jadi di kelas jahit Medan itu kita bisa jadi belajar jadi desainer yang punya signature dan fokus dan komprehensif gitu. Tapi jangan terlalu takut untuk datang ke kelas jahit Medan, karena di paradigma orang-orang sekolah fashion itu mahal gitu kan. Mahal, emang mahal sebetulnya sekolah fashion itu mahal. Tapi di kita aku melihat pengalaman orang-orang yang udah kuliah, dia bisa short class di London, dia bisa short class di Paris gitu untuk jadi seorang fashion planner. Kenapa enggak bisa short class di Medan? Dan tempatnya di kelas jahit Medan. Gitu. Ada lokal hero. Kita perlu lagi ke Lilian. Kita tetap bisa melihat, sekarang kan udah mobile ya, online. Kita tetap bisa melihat musim dimanapun, di New York kah, di Paris kah gitu. Tapi ya di Medan lah kita belajarnya gitu. Sekarang udah ada kelas jahit Medan yang menjawab pain dari semua orang bahwa sekolah di kelas jahit sekolah fashion itu mahal. Alhamdulillah di sini nggak mahal. Kita ada paket yang basic, ada yang profesional, dan ada yang desainer. Kita buat 3 paket, dan untuk smart listener yang mau jangkau yang mana kita udah sediakan, dan itu sangat-sangat terjangkau gitu. Soalnya aku nggak mau balik modal kan, karena aku juga nggak sekolah fashion gitu. Tapi banyak yang murid-murid yang datang itu rata-rata sarjana. Yang udah S1, jadi murid aku itu cuma ada 2 orang yang tamat SMA. Jadi sebetulnya udah nggak milenial ya. Tapi di sini itu mereka baru mulai menemukan gitu. Setelah bosan kerja, setelah ini, ternyata aku maunya ini. Gitu. Dan alhamdulillahnya di kelas jahit Medan itu beda belajarnya dengan kelas jahit yang lain gitu. Kita itu learning by doing, dan 90% praktek. Kita nggak punya papan tulis, dan kita nggak ada. Kita sampai di kelas itu nggak ada papan tulis. Kita cuma punya meja potong dan mesin jahit. Jadi kita mau salah, ya itu salahnya kita lihat masing-masing gitu. Jadi metodenya itu sangat learning by doing lah, sangat praktis dan sesuai lah dengan yang sekarang kan market itu kan maunya cepat gitu. Jadi apalagi putaran fashion juga cepat gitu. Kita sekarang kedipkan mata aja udah mulai ganti tuh fashion di dunia gitu. Jadi ngapain belajarnya lama-lama kalau bisa cepat gitu. Jadi kita ada program sebulan, 4 bulan, dan 1 tahun. Oke,
Oke, yang mau gabung boleh ya? Yang mau gabung boleh mau tanya-tanya dulu, ketemu boleh ya nanti. Boleh konsultasi, bisa datang aja langsung. Di mana nih Kak Indra? Di Jalan Pembangunan Baru nomor 20 sampai 22 di dekat SMK Negeri 7 Medan, daerah Simpang Umum. Oke, STM itu ya? Iya, di STM. Oke. Baiklah, Coach Isan, kita sudah di penghujung kebersamaan kita. Waktu kita tinggal sedikit lagi nih, cuma beberapa menit. Coach Isan boleh merangkum apa yang kita bahas sore hari ini sama kita? Ya, makin kemari ya, edisi-edisi Smart Business Coaching ini luar biasa ya. Kalau dengar dari inspirasi narasumber tamu yang kita undang, karena mereka ingin melakukan proses. Terus bilang sukses itu ada kepanjangannya, tahu kan? Proses. Jadi proses yang disukai itu adalah ketika kita menyadari apa yang kita inginkan gitu. Apalagi anak milenial itu penting banget untuk bisa mereka ya tadi benar kata Bang Indra, kalau mau jadi sekalian gitu. Jadi aktualisasi diri mereka itu penting gitu ya. Nah, dan juga memang yang kita sudah senior, sudah nggak muda, itu harus juga menyesuaikan juga spiritnya dengan, karena market ini sekarang kan itu milenial. Nah, jadi poin penting adalah yang coach ingin sampaikan adalah teman-teman pebisnis di luar sana, kalau Anda ingin menjadi smart business owner, real business owner, maka Anda harus jadi manusia. Nah, manusia di sini adalah apa? Ketika kita fokus ke produksi saja, kita fokus ke penjualan aja, itu akan menjadi putaran yang itu aja. Bagaimana Anda bisa membangun sistem sehingga Anda tidak berada di dalam sistem selalu, Anda bisa berbagi seperti Bang Indra, ya bisa on bisnis gitu ya. Itu kan bisa lebih banyak ketemu orang, bisa banyak memviralkan value-value yang sudah dimiliki untuk bisa manfaat bersama. Jadi ya memang sebelum jadi manusia aja jadian dulu. Ya, 1 tahun di program coaching bersama Coach Isan itu ya memang jadi bisa manusia jadi-jadian. Pilihannya mau tetap jadi zombie, jadi manusia jadi-jadian. Nah, untuk menjadi manusia nantinya gitu. Manusia beneran. Artinya apa? Bisnis ini kan aspek kehidupannya bukan hanya bisnis kita nih. Ada yang keluarga, ada sosial. Bagaimana kita bisa dancing, bisa balancing aspek-aspek ini. Ini yang jadi penting, dan itu nggak didapat di sekolah-sekolah gitu. Sehingga ini penting untuk teman-teman pebisnis yang smart, mendengarkan terus business coaching, ya kan, agar terus bisa belajar dan bertumbuh. Tapi terus mau dengar nih dari Mbak Ica, dari 4 dan 5 orang ini ya, yang 5 edisi bangkit kali ini ya. Nah, gimana pelajaran yang luar biasa, boleh dong share? Ica atau Ica? Ica Smart. Ica Smart. Justru kita melihat begini, semacam kadang-kadang kita selalu menyalahkan keadaan segala sesuatu gitu. Tapi ternyata itu keputusan di tangan kita. Dari yang Ica pelajari ya, Coach. Karena dari 5 narasumber sampai hari ini, Kak Indra ada di sini, justru di tengah pandemi yang bukan cuma dialami Indonesia tapi bahkan dunia gitu kan, mereka punya ide baru, bahkan makin kenceng nih, kan makin kreatif nih. Setelah itu luar biasa, walaupun mungkin masih belum dieksekusi, masih sebuah ide, tapi itu sudah sebuah kemajuan daripada orang-orang yang menyalahkan kalau ya udahlah kita tutup aja, mungkin bukan ini atau mungkin belum waktunya. Produk kita nggak laku nih di musim seperti ini. Tapi ternyata justru di saat-saat seperti ini yang kemarin malah sekolah jemput bola ke rumah, benar. Bukan malah ditutup gitu kan, gitu. Jadi saya melihat benar-benar spirit bangkitnya luar biasa Coach dari narasumber kita. Tentu kita berharap kedepannya lagi narasumber yang lain juga bisa berbagi hal luar biasa ya Coach ya. Siap. Jadi bakal kita banyak undang lagi nih narasumber tamu yang luar biasa. Oke, yang kasih Kak Indra, makasih untuk ceritanya, sukses terus untuk Kak ini ya. Mudah-mudahan ibu ngerti Kak Indra benar-benar jadi gurunya guru nih ya. Mbak Ica, makasih untuk waktunya ya. Kita ketemu Selasa depan Coach Isan. Teman-teman kita ketemu lagi ya. Yang pasti kita berharap Anda terus bersama kami Smart Listener, dengar terus Smart Business Coaching setiap hari Selasa untuk Anda dan bisnis Anda sukses luar biasa.